Kembali bersama saya di dialog akhir pekan di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang ingin terjun ke dunia seni maupun ingin berakting di depan layar kaca, nah ini mungkin kesempatan untuk Anda membongkar kembali pikiran adalah bahwa cukupkah menjadi seorang sinias muda yang bisa berakting, ataupun kesempatankah yang diperlukan sebenarnya oleh seseorang untuk menjadi seorang aktris ataupun aktor yang mantap di layar kaca. Bagaimana, Mas? Sebenarnya sebenarnya tadi kesempatan itu kuncinya ya. Sebenarnya semua orang punya kesempatan, tapi kan dia tidak bisa tampil karena dia merasa ini, merasa itu, atau dikucilkan dari sudut pandang tertentu oleh industri gitu. Dan kita ajarkan mereka ialah kemandirian juga. Artinya mereka belajar kita 6 bulan. Ya, pada akhir dari program mereka main film yang kita buat. Semua main film, semua memiliki peran yang sama. Tanpa ada istilahnya kamu cuma jadi lewat belakang nggak kelihatan atau apa gitu. Semua memiliki kita sendiri, benar. Nah, itu sebenarnya bukan hadiah, itu sebenarnya pertanggungjawaban mereka ke khalayak umum, ya kan, bahwa mereka dikasih kesempatan, mereka belajar, mereka ambil pengalaman, dan mereka pertanggungjawaban tersebut melalui media yang paling cocok, yaitu film. Ya kan, kalau misalnya kita acting, kita nggak bisa melakukan hal lain selain main film, ya kan. Itu pertama. Yang kedua, pembentukan mereka sebagai suatu pergerakan ialah setelah itu mereka punya kesadaran bahwa kalau gue mau bikin film lagi, ya gue punya temen yang bisa directing, bisa writing, bisa acting. Jadi gitu. ini bukan sekedar sekolah atau institusi, tapi ini juga gerakan ya, untuk merangkul semua orang yang memiliki minat yang sama di dunia seni. Ini memang bukan sekolah, bukan institusi. Ini emang tapi kan belajar, Mas. Iya, belajar. Aku juga bisa ngajarin adikku kan. Non akademis. Belajar juga aku bisa ngajarin adikku. Menurut aku sharing. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini sebuah gerakan yang gue mau share kesalahan saya 15 tahun. Ataupun kebenaran yang bisa saya kembangkan. Untuk saya share bahwa jangan melakukan ini bikinnya salah, karena ntar gini gitu sebenarnya sih. Ya, jadi benar-benar pure gerakan, nggak ada sekolah, kita juga nggak ngajarin sebenarnya, kita sharing udah. Kalau nggak ngajarin, apa yang pertama kali dilakukan dong, Mas Adi? Begitu ada orang yang ingin mendaftar, apa yang pertama kali diajarkan? Gelas kosong. Filosofi gelas kosong berarti ya? Filosofi gelas kosong. Jadi pada dasarnya untuk memulai segala sesuatu, orang harus mengosongkan dirinya dulu dari pikiran-pikiran yang selama ini ada. Evenly pikiran itu baik. Kalau orang punya pikiran baik tapi dia terlalu merasa dirinya baik, itu juga bahaya kan. Artinya kita tidak akan bisa masuk. Jadi kita butuh pikiran yang murni di sini untuk belajar. Artinya perombakan karakter begitu? Bukan perombakan, tapi sebenarnya lebih menyimpan dulu hal-hal yang mereka miliki untuk bisa kita isi, dan kemudian mereka nantinya secara dewasa akan bisa memadukan dua pikiran yang terbaik. Artinya apa yang saya berikan tidak menjadi yang terbaik. Gitu. Yang orang lain berikan tidak berarti buruk. Gitu. Semua hal yang terbaik mereka bisa rangkum itu. Karena dengan mereka menjadi gelas kosong, saya bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Karena itu yang saya juga didapat di Teater Koma, diajarkan oleh guru saya Nano Riantiarno. Beliau selalu mengajarkan bagaimana prinsip gelas kosong itu ada, supaya masyarakat atau manusia itu bisa menerima ilmu lebih utuh. Tidak luber-luber terus kan. Baik. Itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya unsur utama atau alasan utama inilah mengenai masalah penampilan yang seringkali menjatuhkan mental orang-orang yang ingin bergabung. Tidak hanya masalah penampilan, Mas, sebenarnya. Masalah uang, masalah ekonomi juga menjadi satu halangan bagi mereka. Ya, dimanapun kita pasti kan parkir motor juga sebenarnya pakai duit gitu kan. Naik lagi. Sebenarnya masalah bagaimana Anda bisa menghemat sesuatu untuk apa? Beli rokok juga berapa sekarang? Tapi lu beli juga nggak ada duit. Ngerti gak sih? Jadi masalah prioritas saja. Lu mau tujuan hidup lu apa? Kalau lu nggak punya duit, lu tabung dari sini, kumpulin, just. Jadi menurut aku tidak akan pernah ada yang bisa saya terima kalau itu alasan dana. Nah, kalau mau ikut ini bagaimana? Kok. Ada biaya tertentu juga kan yang diajukan untuk persyaratan masuk dalam underdog kick-ass ini. Pasti, bagaimana? karena solusinya? Gini, ujungnya kan gini sebenarnya. Gimana kita bisa men-share ke mereka, tapi juga men-share secara sehat. Sehat itu artinya gini, ada guru yang harus dibayar. Ada film yang harus dibikin, ada tempat yang harus difasilitasi, ya kan? Ada beberapa proyek-proyek yang harus dibikin, lakukan. Ya kan? Terus ya banyaklah fasilitas-fasilitas yang kita harus siapkan untuk mereka gitu loh. Di tempat lain, Anda bisa membayar 100 kali lebih mahal dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi gitu. tetap ini nilai yang tidak sedikit, Mas. Jadi bagaimana? Adakah solusi untuk mereka? Ada, waktu itu kita membuka ruang buat cicil. Sebenarnya gini sih, saya ingat gini, sama dengan kita, ini kan biaya itu sebenarnya nggak cuma uang, tapi waktu. Ya kan, waktu, tenaga, dan akhirnya ada uang. Komitmen. Juga. Itu komitmen juga. Itu semua nggak dicari sebenarnya, itu harus disediakan. Kalau dicari kita nggak akan nemu. Gitu. Tapi kita selama ini kita bilang, kita lewat Twitter semua nih, hampir 100 orang, kita tuh 80% dari Twitter dapatnya, gitu ya. Ada yang bilang, aku nggak mampu, gitu segala macam. Kita tahu, Twitter pakai apa ya? Pakai iPhone, pakai BB,
Kita maksudnya kamu mau apa? Iya, lu nggak punya duit, lu PBB. Kamu mau apa Amin. nih gitu. Dan kita juga ini loh, anggota kita ada yang anaknya yang ekonominya rendah kok. Iya. Jadi gini, yang mampu, yang bisa bayar segitu, uangnya itu nanti kita subsidi buat kita bisa supaya nggak mampu itu masuk kok. Ada kok beberapa yang memang kita, lo nggak bisa jadi segini, ya udah. Ada yang profesinya, bokapnya mungkin tidak terlalu. Dan memang katakanlah ini sebagai investasi masa depan begitu ya Mas ya. Dan di Benar akhir sekali. kelas pun akan ada film layar lebar yang dikerjakan oleh semua murid atau misalnya semua angkatan begitu ya. Betul. Jadi ceritakan mungkin layar lebaran rencananya seperti apa? Nggak bisa seperti apa mbak, karena kita kan by proses, karakternya cocok main apa. Ya. Kalau Disesuaikan seperti jadi. ya, kalau seperti apa kita casting dong, kita udah punya, lu kayak apa? Ya, itu kan yang bikin kesempatan itu hilang sebenarnya gitu loh. Kita sedang melakukan Tapi- eksplorasi lah bisa dibilang. Jadi masih eksplorasi Mas atau misalnya Eksplorasi, sudah tapi sejauh apa di punya bayangan konsep. Anda? Eksplorasi yang sudah punya konsep, artinya kita sedang mencari best of the best dari karya masing-masing yang teman-teman sudah bikin. Gitu. Mas Rudi sudah merancang konsep utama, sudah ada gitu. Namun tetap Mas Rudi tidak akan kaku terhadap kreativitas teman-teman. Jadi teman-teman akan dibiarkan untuk selalu memberikan daya kreativitas mereka yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Itu yang nanti akan mungkin Dan akan kita dilakukan bulan? Sesiapnya mereka. Kalau mereka belum Sesiapnya siap, mereka. saya Kita nggak- akan tunggu kalau gitu ya. Ya, karena kita kan janji kita adalah mereka kalau udah tampil di layar lebar, tanggung jawab mereka adalah mereka harus memberikan yang terbaik. Jangan Baik. setengah-setengah. Kita masih akan kembali dengan pembahasan yang sama. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi dan ini melanjutkan kembali pertanyaan saya. Ini kan pastinya ada beberapa kendala untuk melakukan gerakan ini. Dari kendala melatih akting orang-orang para sinias muda ini katakanlah Mas Andri. Bagaimana? Apa saja kendala untuk melatih mereka yang berbeda-beda karakter dan mungkin malah datang dengan kemampuan atau pengetahuan yang sangat minim. Seperti saya katakan bahwa saya lebih berbahagia ketika harus mengajarkan terhadap orang-orang yang susah dalam belajar daripada saya harus mengajar orang-orang yang tidak pernah mau belajar. Artinya bahwa kendala-kendala itu adalah jawaban itu sendiri. Jadi saya selalu melihat bahan materi. Kalau saya seperti chef, saya memasak, setiap masakan, bahan-bahan ingredients yang kita ambil itu semua punya persoalan yang masing-masing. Dan materi saya adalah teori tanpa teori. Kenapa? Karena teori itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Karena apa? Saya melihat materi teori itu dari anak-anak itu sendiri. Orang-orang yang datang sejauh ini bagaimana karakter mereka, Mas? Apakah seperti tadi Mas bilang, mereka datang dengan gelas kosong ataukah mereka sudah punya impian masing-masing? Macam-macam. Pertama dasar ya tidak bisa dipungkiri bahwa mereka menginginkan ini main film dan ini langsung layar lebar itu bersama Mas Rudi Sudjarwo gitu kan. Tapi ketika sampai sana saya selalu tekankan mereka bahwa bukan bagaimana menjadi artis. Tapi bagaimana Anda menjadi karakter dulu. Nah, bicara mengenai karakter Mas, ini mungkin semangat dari para sinias muda ini sudah begitu meluap-luap, pendidikannya pun sudah matang. Tapi industri atau reaksi masyarakat ini kan banyak yang belum siap. Bagaimana Mas Rudi ataupun Mas Wahyudi? Bagaimana menghadapi mereka, industrinya yang masih dengan mainstream bahwa... Ya kita nggak berpikir penampilan industri. dan- Nanti kita bikin film layar lebarnya, kita bikin ini, kita tuh nggak mikir industri. Kalau mikir industri kita nggak bakal melakukan ini karena di atas kertas, secara hitung-hitungan kita gonna be rugi total. Gitu ya? Ya iya pasti lah. Siapa yang mau invest di film kayak gini? Kalau kita bikin industri, Jualannya aku- bagaimana nanti? Ya nggak perlu jualan. Kalau kita bikin industri, aku rasa mungkin Siapa yang yang kita mau? lakukan adalah sekolah. Yaitu sekolah, kita ajarkan dia, kita lepas dia, silahkan ke sana, casting sini. Ya kan dia akan mental lagi. Gitu. Karena mereka yang ada di kita itu benar-benar lintas usia, lintas latar belakang, lintas profesi, lintas fisik juga. Gitu, berbeda-beda. Gitu. Kalau misalnya kita buat dia untuk 6 bulan lalu mereka keluar dan mereka kita lepas begitu aja, aku rasa mereka akan sedikit kesulitan juga. Jadi dengan segala kendala apa yang Anda butuhkan untuk Sebenarnya mendukung gini, kita gerakan-gerakan ini? cara berpikir sebenarnya. Film itu kok hanya dilihat dari untung dan rugi, bagus atau jelek. Film itu hanya pada akhirnya sekedar produk video yang ditaruh di lemari kok. Selesai. Pada akhirnya kan itu. Apa cuma gara-gara itu? Yang penting, yang lebih besar dari itu adalah bagaimana dalam proses kita membuat filmnya, kita mengembangkan banyak sumber daya manusia dan membuka lapangan pekerjaan untuk yang membutuhkan pekerjaan, itu jauh lebih penting dibanding hasil akhir filmnya sendiri kalau buat saya.
Jadi mentalitas Sih sumber sayang daya dong, lo keluarin manusianya berapa ya. miliar hanya untuk sebuah film yang akhirnya taruh di lemari. Baik, ini bicara mengenai kualitas. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Kompas Pagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi siapapun Anda di rumah yang ingin bergabung menjadi sinias maupun menjadi para pecinta film, membanggakan, membangkitkan film Indonesia. Terima kasih kehadirannya kembali lagi, Mas Sama-sama. Rudi, Mas Wahyudi, dan Mas Ardi. Adri. Saudara, demikianlah Kompas Pagi. Saya Nitya Nisa dan atas nama Riko, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi esok hari pada jam yang sama. Sampai jumpa. Saya mau menjalankan tugas saya, tapi ini kenapa? Susah gitu loh. Ini aja nggak bisa. Banggaan yang saya lakukan berasal dari sapi. Di Twitter begitu heboh dia.